Halo, selamat datang di channel saya. Saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang ingin sukses dalam belajar, baik di sekolah maupun di kampus. Tapi, apakah Anda pernah merasa bosan, malas, atau tidak bersemangat dalam belajar? Jika ya, maka Anda harus menonton video ini sampai habis, karena saya akan memberikan Anda 10 cara agar semangat dalam belajar. Cara-cara ini sudah terbukti ampuh oleh banyak orang, termasuk saya sendiri. Saya dulu juga sering merasa bosan dan malas belajar, tapi setelah saya menerapkan cara-cara ini, saya merasakan perubahan yang luar biasa. Saya menjadi lebih fokus, produktif, dan berprestasi dalam belajar. Saya yakin Anda juga bisa merasakan hal yang sama jika Anda mau mencoba cara-cara ini. Tapi, sebelum saya mulai, saya punya satu permintaan kecil untuk Anda. Tolong bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video baru yang bermanfaat untuk Anda. Saya sangat menghargai dukungan Anda, dan saya berjanji akan memberikan konten-konten yang berkualitas untuk Anda. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Ini dia 10 cara agar semangat dalam belajar. 1. Tentukan tujuan belajar Anda. Tujuan belajar adalah alasan mengapa Anda belajar. Tujuan belajar akan memberikan Anda motivasi dan arah dalam belajar. Tujuan belajar harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contohnya, tujuan belajar Anda adalah mendapatkan nilai A untuk mata pelajaran matematika di semester ini. 2. Buat rencana belajar Anda. Rencana belajar adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan belajar Anda. Rencana belajar harus realistis, fleksibel, dan terstruktur. Contohnya, rencana belajar Anda adalah belajar matematika selama 1 jam setiap hari, mengulang materi yang sudah dipelajari, mengerjakan latihan soal, dan mengikuti bimbingan belajar. 3. Pilih waktu dan tempat belajar yang tepat. Waktu dan tempat belajar yang tepat akan mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan Anda dalam belajar. Waktu belajar yang tepat adalah saat Anda merasa segar, bugar, dan tidak mengantuk. Tempat belajar yang tepat adalah tempat yang sepi, nyaman, dan bebas dari gangguan. Contohnya, waktu belajar yang tepat adalah di pagi atau sore hari, dan tempat belajar yang tepat adalah di kamar atau perpustakaan. 4. Gunakan metode belajar yang efektif. Metode belajar yang efektif adalah metode yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan Anda. Metode belajar yang efektif akan membantu Anda memahami, mengingat, dan menerapkan materi yang dipelajari. Metode belajar yang efektif bisa berupa membaca, menulis, mendengar, berbicara, mengamati, berdiskusi, atau bermain. Contohnya, metode belajar yang efektif untuk Anda adalah membaca buku, menulis rangkuman, dan berdiskusi dengan teman. 5. Manfaatkan sumber belajar yang bervariasi. Sumber belajar yang bervariasi adalah sumber belajar yang berbeda-beda, baik dari segi bentuk, isi, maupun media. Sumber belajar yang bervariasi akan memberikan Anda informasi yang lebih lengkap, mendalam, dan menarik tentang materi yang dipelajari. Sumber belajar yang bervariasi bisa berupa buku, catatan, internet, video, audio, atau aplikasi. Contohnya, sumber belajar yang bervariasi untuk Anda adalah buku teks, catatan guru, website, video YouTube, podcast, atau aplikasi pijar. 6. Beri reward untuk diri Anda. Reward adalah hadiah atau penghargaan yang Anda berikan untuk diri Anda setelah berhasil melakukan sesuatu. Reward akan memberikan Anda rasa puas, bangga, dan bahagia dalam belajar. Reward juga akan memicu hormon dopamin yang berfungsi sebagai penguat motivasi dan semangat belajar. Reward bisa berupa barang, uang, makanan, atau aktivitas yang Anda sukai. Contohnya, reward untuk diri Anda adalah membeli buku baru, mendapatkan uang saku, makan es krim, atau nonton film. 7. Mintalah dukungan dari orang lain. Dukungan dari orang lain adalah bantuan atau dorongan yang Anda dapatkan dari orang-orang di sekitar Anda. Dukungan dari orang lain akan memberikan Anda rasa percaya diri, termotivasi, dan tidak sendirian dalam belajar. Dukungan dari orang lain bisa berupa nasihat, pujian, kritik, saran, atau bimbingan. Orang-orang yang bisa memberikan dukungan untuk Anda adalah orang tua, guru, teman, atau mentor. 8. Evaluasi proses dan hasil belajar Anda. Evaluasi adalah proses penilaian atau pengukuran terhadap proses dan hasil belajar Anda.
Evaluasi akan memberikan Anda umpan balik atau masukan tentang kekuatan dan kelemahan Anda dalam belajar. Evaluasi juga akan membantu Anda mengetahui sejauh mana Anda telah mencapai tujuan belajar Anda. Evaluasi bisa berupa tes, kuis, ulangan, ujian, atau portofolio. 9. Jangan takut gagal atau salah. Gagal atau salah adalah hal yang wajar dan manusiawi dalam belajar. Gagal atau salah bukan berarti Anda bodoh atau tidak bisa. Gagal atau salah adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Gagal atau salah adalah tantangan untuk berusaha lebih keras dan lebih baik. Jangan takut gagal atau salah, tapi jadikanlah sebagai motivasi untuk terus belajar. 10. Nikmati proses belajar Anda. Nikmati proses belajar Anda adalah sikap menghargai dan mensyukuri setiap langkah yang Anda lakukan dalam belajar. Nikmati proses belajar Anda adalah cara untuk membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nikmati proses belajar Anda adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Nikmati proses belajar Anda dengan cara bersikap positif, berpikir optimis, dan bersyukur. Nah, itu dia 10 cara agar semangat dalam belajar. Saya harap Anda bisa menerapkan cara-cara ini dalam belajar Anda dan merasakan manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha, karena dengan doa dan usaha, Anda pasti bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap Anda menikmatinya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar dan semangat!